Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah Siapa yang terbesar? Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi yang terbesar adalah impian banyak orang, karena setiap orang ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi yang terhebat. Tetapi di dalam Tuhan, menjadi yang terbesar berarti harus dimulai dari menjadi pelayan. Karena Yesus berkata, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, dia harus rela untuk menjadi yang terkecil. Dengan lain kata, siapa yang ingin menjadi tuan, dia harus rela menjadi hamba. Justru ketika kita mau merendahkan diri, Allah mau meninggikan kita. Tetapi kalau kita meninggikan diri, maka Allah akan merendahkan kita. Tuhan ciptakan manusia untuk menjadi yang terbaik. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita, dan karena segala yang terbaik yang Tuhan sediakan, berarti Allah mau kita juga meraih yang terbaik. Tetapi yang terbaik di sini bukan untuk kesombongan kita, bukan supaya kita dimuliakan lebih dari yang lain. Tetapi yang terbaik di sini maksudnya supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan tidak melarang kita punya ambisi yang besar. Tuhan tidak melarang kita memiliki sebuah tekad, keinginan atau kerinduan yang besar yang menjadi motor penggerak yang dapat mendorong kita untuk maju. Tetapi kalau ambisi kita mulai negatif, ambisi kita menjadi bertentangan dengan firman Tuhan, bahkan bisa menghancurkan iman kita, maka hal ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Siapa yang rela menjadi yang terkecil, dialah yang Tuhan angkat untuk menjadi yang terbesar. Karena itu, siapakah yang dimaksud yang terbesar? Yang terbesar adalah mereka yang mau melayani. Yang terbesar bukanlah mereka yang mempunyai kemampuan luar biasa. Yang terbesar di hadapan Tuhan adalah orang yang mau melayani, orang yang mau merendahkan hati, orang yang selalu menyadari anugerah Tuhan dalam hidupnya, orang yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, orang yang mau berkorban bagi Tuhan, dan orang yang rindu lewat hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang seperti inilah akan menjadi yang terbesar. Berarti orang yang terbesar sangat ditentukan oleh kualitas dari hidupnya sendiri. Bukan karena dia memiliki banyak hal dalam hidupnya, tetapi karena melalui hidupnya dia dapat menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Siapakah yang dimaksud yang terbesar? Yaitu mereka yang setia dalam tantangan dan aniaya. Yesus dengan tegas berkata, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Berarti, mau ada tantangan, mau ada masalah dan aniaya, jika kita setia, maka kita akan menjadi yang terbesar. Bisa saja kita melakukan hal-hal yang besar, tetapi jika kita tidak setia di dalam menghadapi tantangan, kita tidak setia ketika ada dalam masa-masa yang sukar, maka kita tidak akan pernah menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan. Dan siapakah yang dimaksud yang terbesar?
yaitu mereka yang dengan polos mengakui dan menyambut Yesus seperti seorang anak kecil. Bapak, Ibu, Saudaraku, dunia ini penuh dengan orang yang hatinya penuh dengan siasat dan kecurangan. Karena itu Yesus membutuhkan orang-orang yang polos, orang-orang yang hatinya tulus, hatinya bersih dan apa adanya dengan Tuhan seperti seorang anak kecil. Maka dengan demikian dia akan menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita memiliki kepolosan dan ketulusan seperti seorang anak kecil, itulah kunci untuk kita melihat kemenangan dan berkat yang luar biasa atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat segala berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk Tuhan yang sudah memilih kami, menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar sebagaimana firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mau menjadi orang yang terbesar, dengan kami mau melayani, dengan kami mau setia di dalam setiap tantangan dalam hidup kami, dan kami mau memiliki hati yang tulus, hati yang bersih di hadapan Tuhan, seperti seorang anak kecil. Sehingga Tuhan menetapkan kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan tuntun kami sepanjang hari ini dengan firman-Mu, supaya kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.